Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Padilla dari kelompok 6 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Priyanti Salih Sembar. Latar belakang. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disapa SBY dan Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-6. Pada tanggal 20 Oktober 2004, terpilihnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala menjadi presiden dan wakil presiden, diikuti dengan berbagai aksa protes mahasiswa. Di antaranya aksi dilakukan oleh mahasiswa Universitas Udayana dan Pasar Bali yang meminta agar presiden terpilih secara merealisasikan janji-janji selama kampanye presiden tidak lama setelah terpilih. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan masalah semiskin dan pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia canangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya. Program pengentasan kemiskinan berkaitan langsung dengan upaya pemerataan dan pengurangan kesengajaan serta meningkatkan pembangunan terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bantuan langsung tunai yang disebut BLT. Pada tahun 2006, BLT dianggarkan sebesar Rp 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Tahun 2007 dilakukan BLT bersyarat bagi 5.000 rumah tangga miskin di 7 provinsi, 51 kabupaten, 348 kecamatan. Bantuan tersebut meliputi bantuan tetap pendidikan, kesehatan dengan rata-rata. Selain memfokuskan pada manusia dan rumah tangganya, program pengentasan kemiskinan juga berupaya untuk memperbaiki fisik, lingkungan, dan prasarananya seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, air bersih, dan lain-lain. Program 100 hari pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga diberikan prioritas pada pengajuan kembali RAPBN 2005, mendapatkan langkah penegakan hukum, langkah awal penyelesaian konflik di Aceh dan Papua, stimulasi ekonomi nasional, dan meletakkan fondasi yang efektif untuk pendidikan nasional. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam makalah tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Bagaimana reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintah. 3. Bagaimana upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. 4. Bagaimana jalannya pelaksanaan pemilu 2009. 5. Bagaimana euforia di demokrasi pada masa reformasi. 5. Bagaimana jalannya pelaksanaan pemilu 2004. C. Tujuan. Adapun tujuan dalam penulisan makalah tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah 1. Untuk mengetahui upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Untuk mengetahui reformasi di bidang politik dan upaya
menjaga kesolidan pemerintah, 3 untuk mengetahui upaya penyelesaian konflik dalam negeri, 4 untuk mengetahui jalannya pelaksanaan pemilu 2009, 5 untuk mengetahui euforia demokrasi pada masa reformasi, 6 untuk mengetahui jalan pelaksanaan pemilu 2004. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada masa pemerintahan SBY, upaya untuk pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian, termasuk upaya untuk meningkatkan pangan. Anggaran untuk sektor yang semula hanya sebesar 3,6 triliun rupiah ditingkatkan menjadi 10,1 triliun rupiah. Untuk mendukung perbaikan di sektor pertanian, pemerintah juga menyediakan pupuk murah bagi petani. Selain berupaya meningkatkan pertahanan pangan, pemerintahan SBY juga berupaya memperbaiki sektor pendidikan dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan yang semula berjumlah 21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi 50 triliun pada tahun 2007. Seiring dengan ini, program bantuan operasional sekolah atau BOS juga ditingkatkan. Perbaikan di sektor pendidikan ini berhasil menurunkan persentase tingkat putus sekolah dari 4,25% pada tahun 2005 menjadi 1,5% pada tahun 2006. Selain upaya untuk memperbaiki kelangsungan pendidikan para peserta didik, pemerintah juga meningkatkan tunjangan kesejahteraan pada tenaga pendidik. Di bidang kesehatan, pemerintah memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat di puskesmas dan rumah sakit melalui pemberian asuransi kesehatan masyarakat miskin dan beberapa kali menurunkan harga obat generik. Pemerintahan Presiden SBY juga memberikan perhatian besar pada permasalahan kesejahteraan rakyat lainnya seperti sektor perumahan, pengembangan usaha kecil, peningkatan kesejahteraan PNS termasuk prajurit TNI dan Polri, dan juga kesejahteraan buruh. B. Reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintahan. Sejalan dengan upaya menjaga kesolidan pemerintahan Presiden SBY juga melanjutkan reformasi politik seperti yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya pada era reformasi. Upaya untuk penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah dilakukan secara proporsional dan seimbang. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek transportasi, partisipasi, dan akuntabilitas demi menciptakan good governance. Reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan tepat diakses dan dapat diakses oleh masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti masalah kenaikan BBM dan pengendalian terhadap para koruptor. C. Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Konflik berkepanjangan di wilayah Aceh dan Papua belum juga berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya. Mendapat perhatian serius dari Presiden SBY, kendati telah dilakukan pendekatan baru melalui dialog pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, termasuk untuk mencabut status DOM yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru. Namun konflik di Aceh tidak kunjung selesai. Pada masa pemerintahan Presiden SBY, pemerintah berupaya untuk lebih mengefektifkan forum-forum dialog mulai dari tingkat lokal Aceh hingga tingkat internasional. Di tingkat internasional, upaya tersebut menghasilkan kesepakatan penghentian permusuhan. Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai di antara semua pihak yang berseteru di Aceh. Namun pada kenyataannya
COH dan pembentukan Komite Keamanan bersama belum mampu menciptakan perdamaian yang sesungguhnya. Belum dapat dilaksanakannya kesepakatan tersebut dikarenakan minimnya dukungan di tingkat domestik, baik dari kalangan DPR maupun militer. Selain tidak adanya pula dukungan dari pihak GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Selain berupaya menyelesaikan konflik Aceh melalui perundingan, Presiden SBY juga melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat Aceh melalui kunjungan yang dilakukan ke Aceh pada tanggal 26 November tahun 2004. Dalam kunjungan tersebut, Presiden SBY menekankan pentingnya penerapan ekonomi khusus di Aceh sebagai sebuah ekonomi yang luas. Presiden juga berupaya untuk membicarakan amnesti dengan DPR bagi anggota GAM, seraya menekankan bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah Aceh secara permanen. Pelaksanaan pemilu 2009. Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Hal ini juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang berkolerasi dengan penerapan berbagai kebijakan pemerintah yang efektif di lapangan. Transparansi dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang berperan sebagai modal sosial dalam pembangunan, termasuk adanya sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha dan perguruan tinggi. Selain itu, situasi dalam negeri yang semakin kondusif, termasuk meredaknya beberapa konflik dalam negeri. Berbagai pencapaian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi modal bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Euforia berdemokrasi, demokrasi masa reformasi. Reformasi 1998 yang menumbangkan pemerintah Orde Baru memberikan ruang seluas-luasnya bagi perubahan sistem dan penerapan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistik menimbulkan kesenjangan terutama bagi wilayah-wilayah yang dianggap kurang mendapat perhatian. Selain itu, pemilihan anggota legislatif dari pejabat eksekutif di daerah-daerah, terutama para kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh pemerintahan pusat, meningkatkan rasa tidak puas terhadap pemerintah. Di bidang pers, euforia demokrasi juga melahirkan sejumlah media massa baru yang lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat. Namun, kebebasan yang di bidang pers harus tetap memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kejujuran dalam menyebar berita. Berita yang dimuat dalam media massa harus tetap mengedepankan fakta sehingga euforia membebaskan pers yang telah sekian lama terkekang pada masa pemerintahan Orde Baru tidak menimbulkan keserahan dalam masyarakat. Pelaksanaan pemilu 2004. Peran pemuda dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa reformasi 1998 seperti halnya juga terjadi di beberapa negara lain menunjukkan bahwa sebuah perubahan hingga dapat mempengaruhi situasi politik nasional. Selama era reformasi, regenerasi kepemimpinan dari tokoh-tokoh senior kepada tokoh-tokoh yang lebih muda juga memperhatikan kepedulian organisasi masyarakat dan partai politik terhadap pentingnya peran serta aktif pemuda untuk memulai lebih dini dalam mengikuti perkembangan dan perubahan politik yang dalam beberapa hal juga mempengaruhi ketatanegaraan.